membawa nama Garuda di dada, dan juga ini membuat mereka harus bisa lolos dengan cara mengalahkan tim yang mereka hadapi dalam laga kali ini. Ya, kita melihat inilah dia line up untuk Indonesia yang diturunkan oleh Andre Irawan, Reza Yamani, Runtu Boy, Jailani, dan juga Al Fajri bersama dengan Ihsan Rahadian di bawah Mister Gawang. Ini artinya memang ada perubahan dari tim pertama dan juga tim kedua yang diturunkan ketika mereka menghadapi Malaysia kemarin. Ini artinya memang ada upaya dari seorang Andre Irawan untuk mengulang atau meraih kemenangan tentunya yang seperti yang mereka lakukan di ajang CFA waktu itu di bulan Agustus ya? Iya, sebuah paket yang berbeda jelas kalau kita lihat dari susunan yang diturunkan di menit pertama oleh Andre Irawan, dan kita lihat bagaimana juga sektor penjaga gawang. Nazil Purnama yang kita bahas sebelumnya memang kali ini digantikan oleh Ihsan Rahadian. Paling tidak memang ada semangat yang berbeda, paling tidak kepercayaan Myanmar yang memang meraih kemenangan yang begitu luar biasa menghadapi Laos, dan itu juga satu sisi tersendiri yang diwaspadai oleh tim nasional kita. Ya, saat Anda masih menjadi ofisial tim nasional 2008 sampai 2010, Jailani masih menjadi pemain termuda. Sekarang sudah menjadi pemain tertua ya. Dan inilah dia kick off, jalannya babak pertama. Indonesia berhadapan dengan Myanmar. Sebuah tekanan langsung cepat tampaknya dilakukan oleh Myanmar. Harus berhati-hati tim nasional kita, tidak boleh kehilangan angka tentunya di awal pertandingan. Kita harus segera bereaksi cepat untuk mengendalikan permainan, bisa Pak? Ya, sebuah gebrakan dan juga waspadai bagaimana juga para pemain cukup baik dalam melakukan set piece yang tercipta beberapa gol dari situasi ini ketika menghadapi Laos. Dan ini yang diwaspadai bagaimana defending set piece kita juga harus baik, terutama ketika menghadapi kombinasi yang dilakukan oleh para pemain Myanmar yang jelas secara spirit, secara agility juga memiliki kemampuan yang sangat menakutkan sebetulnya dalam tanda kutip. Ya, corner tadi sudah diambil oleh Nang Yikiao, berbahaya. Sangat disayangkan, kita harus kebobolan di menit-menit awal. Sebuah gol dari Pyongyang. 1-0 Myanmar memimpin atas tim nasional kita. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa situasi set piece harus diwaspadai. Defending set piece kita juga harus mampu dengan menjaga orang-orang yang sangat baik, dan terbukti sebuah gol cepat di awal pertandingan. Memang paling tidak kita melihat para pemain kita belum terlalu siap menghadapi situasi seperti ini. Namun mudah-mudahan ini sebuah pelecut, paling tidak sebuah trigger bagi kita untuk tampil dengan pemain yang lebih lepas lagi, dengan kombinasi taktik yang juga yang lebih berbahaya lagi menghadapi beberapa pemain Myanmar. Ya. Saya sedikit tertegun tadi melihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Myanmar. Sangat diharapkan untuk tidak menjadi gol, tapi sayangnya ini tentu akan sedikit mempengaruhi kekuatan kita karena akan mempengaruhi mentalitas bertanding tentunya. Tapi kita harus memberikan doa yang terbaik untuk tim nasional untuk bisa meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini. Runtu Boy kembalikan bola pada Jailani, lebar kali ini. Al Fajri tadi, masih Al Fajri, dua pemain mengepung di sana. Gagal dalam mendobrak pertahanan dari Myanmar. Jailani, Runtu Boy coba menyisiri sektor flank tadi. Oh, kehilangan penguasaan bola. Sebuah serangan balasan berbahaya Pyongyang kali ini. Hampir saja ketidakwaspadaan para pemain Indonesia dalam melepaskan umpan tadi dimaksimalkan oleh para pemain Myanmar. Ya, butuh kecepatan, butuh kecermatan. Kapan melakukan pergerakan, kapan melakukan umpan. Pastinya kita lihat memang agak terlalu terburu-buru tadi sebuah pergerakan dari Runtu Boy. Memang cukup baik melakukan aksi ke dalam, namun ketika itu bola terlepas kita lihat tidak siap pemain pertahanan kita menghadapi serangan balik dari para pemain Myanmar. Inilah dia Jailani Lanjanibi, pemain paling senior dan juga kapten dari tim nasional futsal Indonesia. Pemimpinannya di atas lapangan diharapkan bisa ditularkan dengan rekan-rekan yang lebih muda. Yo Maung tadi hampir saja memiliki peluang. Jailani kembali mencoba membangun serangan untuk Indonesia. Melebar, ada Al Fajri di sana. Mencoba mencari Runtu Boy. Runtu Boy gagal upaya dari Runtu Boy tadi. Blok dari pemain Myanmar. Ya, dibutuhkan kesabaran dan juga kombinasi yang cepat. Bagaimana sirkulasi pergerakan tanpa bola menghadapi pertahanan ketat yang kita lihat begitu rapi dilakukan oleh para pemain Myanmar. Oh, sebuah serangan balasan, namun baik sekali tadi bagaimana Jailani menutup pergerakan Pyongyang. Reza Yamani berikan bola pada Jailani, mulai memasuki area dari Myanmar. Oh, Reza mencoba memaksa tadi dengan shooting. Balikan bola pada Jailani, menekan kali ini Indonesia. Ada pressing yang cukup tinggi dilakukan oleh para pemain Myanmar. Al Fajri, ya sebuah foul. Ya, harus memang lebih kuat lagi Al Fajri berfungsi sebagai pivot di depan. Kita lihat bagaimana dia juga sulit, kita lihat sudah mampu ditutup dengan sangat baik oleh pemain Myanmar. Ya, kita butuh gol tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan, untuk bisa kembali mengangkat mentalitas. Ada Reza Yamani kali ini untuk Indonesia. Runtu Boy tidak tergol, dan hampir saja peluang untuk Indonesia. Gagal, sebuah serangan balasan kali ini coba dilakukan oleh Myanmar. Berbahaya, tidak. Lagi-lagi kita kebobolan.
Sangat disayangkan, Minso kali ini membawa Myanmar unggul atas tim nasional Indonesia. Ya, transisi benar-benar menjadi sebuah masalah yang belum terpecahkan. Paling tidak dalam 2 menit awal ini kita lihat bagaimana sebuah peluang yang sebetulnya nyaris saja mampu menyamakan kedudukan. Namun lagi-lagi sebuah serangan balik. Tidak ada pemain kita lihat, tidak ada Jelani di belakangnya sebagai anchor. Dan benar-benar kosong dan akhirnya memang 2 gol bersarang begitu cepat. Namun kita harapkan para pemain timnas kita paling tidak Andri Irawan bisa menentukan paket pemain yang mungkin lebih berbeda di lapangan untuk memecah kebuntuan ketika ketinggalan 2 gol. Ya, Suni tampak sudah dimainkan tentunya. Bayu Saptaji. Kita lihat upaya dari para pemain Indonesia yang mencoba menekan Satria tadi. Randi. Mesin-mesin gol Indonesia tampaknya sudah dimainkan di atas lapangan. Diharapkan untuk bisa mengejar ketertinggalan 2 gol. Indonesia pasti bisa. Kita lihat ini juga sebuah peluang. Syaidan Syalubis mendapatkan kawalan yang cukup ketat tadi dari pemain Myanmar, Nyeng Min So. Sepak pojok ini ya untuk tim nasional kita. Syaidan Syah lepaskan bola tadi ke belakang, maksudnya kepada Randi Satria. Salah tadi dalam mengontrol bola Randi. Ya, ketika sulit kita untuk membongkar pertahanan dari Myanmar dalam situasi open play, memang situasi set piece seperti ini yang seharusnya bisa lebih dimanfaatkan. Paling tidak kombinasi yang harus lebih membuat lawan agak kesulitan untuk menerka seperti apa arah bola. Namun kita lihat belum melihat juga ada pergerakan yang positif dari tim nasional dalam sisi memanfaatkan situasi dalam kondisi set piece. Ya, kita sedang berada dalam situasi yang sulit tentunya ketika tertinggal 2 gol. Kita butuh cara untuk bisa meningkatkan mentalitas pemain agar bisa kembali menemukan kepercayaan diri menurut saya, Pak. Randi Satria kali ini mencoba untuk Indonesia. Maksudnya coba mencari Syaidan Syalubis, namun dihentikan saja tadi. Memotong bola, Minso. Main yang juga harus diperhatikan tentunya oleh pemain tim nasional kita karena ia juga sudah mengemas 3 gol di ajang AFF ini. Bayu Saptaji. Oh, terupas yang sangat indah. Syaidan Syalubis. Hampir saja tadi kita punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Sayang, belum berhasil. Oh, Syaidan Syalubis masuk. Ini dia gol yang kita tunggu tentunya untuk bisa terus mengejar ketertinggalan. Aung untuk Boy di sana untuk menutup pergerakan. Kita lihat bagaimana upaya dari Runtuh Boy bekerja sama dengan Reza Yamani. Reza masuk. Ini dia gol penyama kedudukan, mengangkat motivasi Indonesia menjadi 2-2. Ya, ini yang kita tunggu, yang ini kita nantikan, pergerakan yang luar biasa dari Runtuh Boy dan sebuah asis tadi kepada Reza Yamani sangat baik kita lihat dengan tenang dan sebuah tendangan kaki kiri yang menukik langsung ke pojok kiri dari gawang Myanmar. Dan memang ini yang harus terus dilakukan, paling tidak gol penyama kedudukan, gol yang mampu membangkitkan semangat kita dan mencairkan permainan kita, paling tidak bisa mencetak gol demi gol berikutnya bagi tim Garuda Merah Timnas Futsal Indonesia. Ya, kita punya potensi, kita punya kemampuan tentunya untuk bisa terus menancapkan merah putih dengan bangga di ajang futsal ini. Ya, terlalu jauh. Terlalu jauh dan memang dibutuhkan kecermatan lagi-lagi. Cepat boleh bergerak untuk melakukan tekanan di balik, namun juga harus melihat situasi dan kondisi. Ya, berbahaya kali ini. Indonesia harus berhati-hati. Oh, tidak. Lagi-lagi sebuah gol balasan. Yo Maung mencatatkan gol keduanya untuk Myanmar. Indonesia kembali tertinggal 3-2. Ya, akhirnya menjadi sebuah taktik brilian dari pelatih Myanmar melakukan time out di saat para pemain Indonesia berada dalam situasi mampu bangkit ataupun dengan intensitas yang tinggi dan mereka mampu mencuri momentum seperti itu dan lagi-lagi dalam kondisi sangat lengah, sangat tidak terjaga. Kita lihat bagaimana di tiang jauh para pemain Myanmar tidak. Runtuh Boy. Gal. Sangat baik dan bagaimana visi dari Jelani Janedi melihat posisi dari Runtuh Boy, namun sayang finishnya memang terlalu jauh. Dan kali ini sebuah peluang seharusnya memang diciptakan. Reza sama dengan Al-Fajr. Oh, 3 pemain Indonesia di sana harus cepat transisi ke bertahan. Berbahaya kali ini. Baik sekali Ihsan Aryan. Oh, tidak. Lagi-lagi kita kehilangan sebuah kesempatan untuk terus mengejar ketertinggalan, malah tertinggal lebih jauh. Ya, kembali lagi dan agak sulit memang kita mengerti bagaimana gol-gol yang bersarang dengan cara yang selalu sama. Situasi sebetulnya tim kita memiliki keunggulan dalam serangan balik, namun ketika menghadapi situasi seperti ini kita lihat begitu mudah gol bersarang dan lagi-lagi kita harus tertinggal dengan margin yang lebih besar. Dan memang ini yang harus segera dipecahkan oleh pelatih Andri Irawan paling tidak untuk memperkuat pemain yang memang lebih sigap dalam ketika menghadapi situasi seperti ini. Suni, Bayu Saptaji, 2 pemain dari Myanmar bisa mengepung. Randi Satria, Bali Suni, Randi
Dorong bola ke depan, Syaidansyah, Bayu, kerjasama antara Randi kali ini. Suni terus mencoba memecahkan tembok pertahanan yang dibangun oleh para pemain Myanmar. Randi Satria dapat pengawalan dari Aung Aung. Bayu Saptaji. Rapat sekali kita lihat para pemain Myanmar. Tidak keluar dari pojok. Syaidansyah Luwing masuk. Mengejar ketertinggalan. 3-4. Ya, memiliki dan membuat kerja keras bagi para pemain Myanmar. Oh, berbahaya kali ini. Baik sekali Ihsan Rahardian untuk segera keluar dari posnya. Pelanggaran yang cukup serius tampaknya kali ini. Ya, sebuah aksi yang memang harus dilakukan oleh penjaga gawang Ihsan Rahardian, dan kita lihat memang sangat berbahaya tadi. Situasi di tingkat perhadapan tidak mampu mengontrol bola dengan sangat baik tadi dari Jailani. Ya, kewaspadaan para pemain tim nasional kita tentu harus ditingkatkan dalam posisi-posisi seperti ini, karena Ihsan Rahardian benar-benar harus bekerja keras untuk menghalau datangnya laju serangan dari Myanmar, Bung Zeba. Iya, konsentrasi penuh meskipun memang juga harus bisa menentukan kapan dia harus keluar dari sarangnya. Direct free kick untuk Myanmar. Oh! Mas. Ekau tadi. Oh, tidak! Kita harus kehilangan angka kali ini. Lagi-lagi Pio Mau memperlebar jarak menjadi 5-3. Ya, lagi-lagi kembali lagi kita konsentrasi yang terlepas. Dan situasi berawal dari situasi set piece dan kembali lagi tidak ada pengawalan. Benar-benar konsentrasi yang harus terus fokus, dan kembali lagi margin semakin jauh dari timnas kita atas tim Myanmar. Ada gunung yang Di laga kali ini dengan kekalahan dari Malaysia dan tertinggalnya kita saat ini, apakah memang ini artinya bahwa tim nasional Malaysia dan juga Myanmar telah berkembang jauh, ataukah tim nasional kita yang mengalami kemunduran, Bung Sevan? ya, dua sisi yang saya lihat cukup seimbang ya, antara satu bahwa Myanmar, Malaysia menjadi kekuatan yang harus kita perhitungkan. Mungkin kita sudah merasa di zona nyaman, kita hanya sedikit kalah dari Thailand dan juga bersaing dengan Vietnam. Namun kita lihat bagaimana tim yang selalu kita kangkangi, yang selalu kita kalahkan justru menunjukkan. Jailani, Bayu Saptaji, Indonesia masih belum menyerah. Jailani, oh gagal tadi upaya dalam mendorong bola. Harus kehilangan penguasaan. 40 detik tersisa untuk mengejar 2 gol. Kita benar-benar kejar waktu. Indonesia kali ini kembali mencoba menyerang. Ardi Dwi di sana. Dibayang-bayangi 2 pemain sekaligus. Tidak ada support kepada Ardi Dwi. Ini yang seharusnya... Oh, tidak. Semakin jauh jaraknya dan bisa dikatakan pupus sudah harapan kita ketika gol dari Aung Aung memperlebar jarak menjadi 6-3. Indonesia kini benar-benar frustasi. Sebuah gol yang seharusnya menuju ke gawang Myanmar tapi malah masuk ke gawang Indonesia. Karena kita memang benar-benar harus tampil bisa-bisa dengan bermain power play. Ya, memang sebuah resiko yang harus diambil, dan benar-benar kita mendapatkan resiko terburuk ketika memang ini terobosan memang tetap harus diambil oleh seorang pelatih dalam situasi yang begitu kritis, begitu krusial. Dan lagi-lagi memang kita harus kebobolan dalam catatan sebetulnya. Gol-gol yang terlalu mudah terjadi ke gawang kita. Menit-menit terakhir. Jailani. Suni. Ya, dan berakhir sudah jalannya 20 menit pertandingan di babak kedua. Sebuah ekspresi kegembiraan dari Myanmar terlihat. Dan sebuah ekspresi kekecewaan tentunya untuk tim nasional kita. Dengan kekalahan ini artinya kita sudah menderita 2 kekalahan. Ini jelas menjadi sebuah tangisan yang sulit dihentikan dengan kekalahan dari Myanmar. Indonesia harus menyerah 3-6 walaupun menyisakan pertandingan menghadapi Laos. Tapi setidaknya kita bisa belajar banyak tentunya dari ajang AFF ini. Kita akan segera kembali tentunya pemirsa dengan ulasan menarik di jalannya babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini hanya di MNC TV. Starting at 16:30 hours.